photos of the work that they're doing, and also some case studies, as indicated in the impact stories of how the libraries are working at a national level, but also in the communities to make a difference. So providing access to resources, and I can see that there's a very strong focus on improving literacy, and that literacy is seen as an important, I guess, right of people to have access to information, but also to develop their skills which will have economic and social impact. And I guess a lot of the work that I can see the National Library is doing is aligned to the priorities of IFLA, the International Federation of Library Associations, and there's a common interest in demonstrating the value that libraries can provide to the communities and the importance of all members of the community having access to a library and therefore information and knowledge. Thank you. Baik. Yang pertama, agenda kami memang tujuannya 3. Yang pertama adalah tolong dipahami dalam catatan ekonomi global itu dalam 5 tahun sampai 50 tahun ke depan itu yang akan menyerap budget paling besar 85% adalah produk ekonomi kreatif. Produk ekonomi kreatif tidak bisa kita bicarakan tanpa skill yang dimulai dari buku-buku petunjuk tentang cara memproduksi barang dan jasa. Karena itu Perpustakaan Nasional akan meluncing kurang lebih 3 juta konten kreator pada awal tahun ini per 1 Januari 2023. Itu pertama. Yang kedua, kami ingin merubah paradigma dan cara pandang orang terhadap perpustakaan bahwa perpustakaan itu adalah buku. Itu harus dirubah bahwa buku itu adalah sebenarnya media saja untuk bisa mengantarkan orang menjadi produsen. Betapa susahnya kami meyakinkan semua stakeholder pada awal-awal kepemimpinan kami di 2016 bahwa dengan ilmu pengetahuan, dengan buku kita bisa menjadi sejahtera. Banyak para ahli yang justru menantangnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana membangun stakeholder dengan semua yang berkepentingan, terutama kepada penggiat literasi, pemerintah daerah, yang akhirnya pada saat ini hampir semua pemerintah daerah menyadari betapa pentingnya membangun SDM ini untuk pengelolaan sumber daya, dan karena itu jadwal kami menerima kunjungan anggota DPRD Kabupaten, Bupati itu sangat padat. Karena ini betul-betul ingin mengetahui bagaimana transformasi perpustakaan berbasis inklusi, karena kami juga dibantu oleh Bapak dan Ibu dari media mensosialisasikan apa yang disampaikan tadi Nirwana Suka, Ibu Radiatun dan Pak Agung. Pak Agung tadi sudah menjelaskan bahwa dulu tidak pernah orang membayangkan kita akan bisa berubah nasibnya hanya dengan berkunjung ke perpustakaan, ngapain. Dan sayalah orang dengan posisi selaku Kepala Perpustakaan Nasional mengatakan jangan pernah nyuruh orang baca kalau dia lapar. Mana ada orang mau baca kalau lapar. Tapi ajaklah orang yang lapar itu, mari kita membuat satu produk dengan diawali dengan berpegangan buku. Saya kasih contoh, Bapak dan Ibu semua megang handphone kan? Itu ada nggak handphone merek Roxy? Ada nggak handphone merek Jakarta? Enggak kan? Kenapa? Karena kita tidak pernah diajari bikin handphone. Meskipun kita punya sarjana S1, S2, S3, maafkan saya, kita punya S1, S2, S3 elektronik kan? Nah kalau kamu punya ijazah S1, S2, bahkan guru besar, tapi tidak bisa bikin itu, ngapain? Masa kita harus beli handphone dari anak diploma 2 di sana di Korea? Tapi faktanya yang kita pegang itu produk mereka. Apalagi masalahnya, Bapak dan Ibu, masalah handphone kalau jatuh di air tidak bisa berfungsi kan? Tunggu minggu depan anak-anak itu akan kirim handphone water resistor dari sana dan pasti kita beli. Itulah yang kita sebutkan transformasi. Cara merubah pandang kita, transformasi. Jadi bukan hanya kata-kata transformasi digital itu merubah mindset, merubah infrastruktur IT, merubah produk pasar, tapi betul-betul merubah regulasi. Kebijakan itu saat ini saya katakan sama Pak Sini, kami anggarannya kecil, tapi kami punya kebijakan 80% untuk masyarakat. Hanya sekedar bayar gaji untuk tinggal di sini. Transformasi, yaitu tadi kita 70% transformasi pengetahuan kepada masyarakat. Karena kita sadar masyarakat kita yang terjun sebagai ibu rumah tangga, kepala rumah tangga itu 90% hanya bermodalkan ijazah SMA, SMP, SD dan tidak tamat. Kenapa mesti lahir undang-undang
Omnibus Law itu karena tingkat skill kita, keterampilan kita, keahlian kita di bawah standar daripada yang dipersyaratkan industri. Sehingga harus dibangun sekolah vokasi. Sekolah vokasi kami sudah implementasikan namanya perpustakaan untuk kesejahteraan, inklusi, semuanya kita mengcover dari komunitasnya. Tidak mungkin Bapak Presiden Joko Widodo perintahnya pembangunan dimulai dari pinggiran kalau tidak menyadari betul betapa banyak masyarakat termarginalkan di sana. Nah itu harus direspon betul. Nah kamilah mengadakan itu untuk memberikan mobil perpustakaan ke sana, motor ke sana, dan buku-buku ilmu terapan ke sana. Tapi untuk apa dikasih kalau tidak diikuti dengan motivasi dan pelatihan agar dia bisa betul-betul memanfaatkan. Ini pentingnya. Terima kasih. Sudah ada datanya belum Pak, berapa banyak dampak dari peningkatan kesejahteraan masyarakat terkait program perpustakaan berbasis inklusi sosial ini Pak? Ini kan udah beberapa tahun berlalu, terus masih sudah sejak berapa tahun diselenggarakan, dan kemudian bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Pak? Terus untuk Bu Vicky boleh Pak ya? For Miss Vicky from Itulah Presiden, yes. What do you think about literacy movement in Indonesia? Because not only government but also the people or activists literacy together to support literasi in Indonesia. Thank you. Ya, terima kasih. So thank you very much for the question. I have to admit I've only been in Indonesia since Wednesday evening, so I haven't had a lot of opportunity to Perhatikan, sehingga di dalam Undang-Undang 43 tahun 2007 dituangkan perlunya pemerintah mengapresiasi dedikasi dan kontribusi masyarakat terhadap pengembangan perpustakaan. Itulah sebabnya akan ada acara namanya Gemilang Perpustakaan yang merupakan mandatori Undang-Undang 43 2007 untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada semua komunitas masyarakat yang berkontribusi untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan mandat Undang-Undang Dasar 45 tentang upaya mencerdaskan anak bangsa. Bapak dan Ibu tahu semua bahwa tugas anak bangsa Indonesia yang dimandatori dalam Undang-Undang Dasar 45 secara tertulis, siapapun itu, eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, dan masyarakat umum, tugas utama kita dalam mencerdaskan anak bangsa. Bangsa yang cerdas pasti akan diiringi dengan tingkat kesejahteraan yang baik. Kemudian tingkat kesejahteraan yang baik, bangsa yang cerdas tidak mudah diadu domba, dan kemudian persatuan kita kuat. Jangan lupa bahwa kita dalam gempuran media sosial saat ini ada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kalau dalam teori pendidikan tingkat tinggi di Lemhanas yang saya ikuti seperti itu. Kita diperhadapkan pada ancaman tentang perpecahan karena media ada hoax yang terus menggempur kita, dan dengan kekuatan literasi, kemampuan kita untuk check and balances, insya Allah kita akan tidak terpecah dengan berita-berita hoax. Dan yang keempat, bangsa yang cerdas, bangsa yang sejahtera, bangsa yang kuat akan menjadi pemain global, ikut dalam percaturan global. Ini tantangan. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu saja kita tidak bisa melakukan acara gemilang perpustakaan kalau tidak ada suatu prestasi yang memang pantas untuk kita gemilangkan pada saat itu. Prestasi itu dari mana? Saya menghadirkan para penggiat literasi dan pada pelaku yang secara nyata bergelut dengan dunia itu. Teman-teman hari ini ada Pak Nirwan, ada Pak Agung, ada Ibu Radiatun yang nanti itu membuktikan bahwa dengan sedikit sentuhan dari pemerintah, kami memberikan pelatihan-pelatihan yang sangat kecil, hanya berupa stimulan, tapi ternyata mereka berkembang sangat baik, tumbuh dengan upaya inisiatif. Nah, ini yang disebutkan oleh Bung Karno bahwa kita itu merdeka bukan hanya mengusir penjajah, tapi bagaimana kita betul-betul memiliki kemerdekaan karena kemampuan berpikir kita,
karena kemampuan kita mengolah potensi sumber daya yang melimpah, dan kemudian akhirnya kita bisa berdiri atas kaki sendiri. Dan kemudian rata-rata para Unpader sepakat bahwa pendidikan, kemerdekaan tanpa pendidikan yang baik itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu pendidikan yang baik ini yang paling fundamental adalah bagaimana menyiapkan kesadaran orang untuk menggali ilmu pengetahuan itu seluas-luasnya dari potensi yang ada, sehingga kita semua sudah diajarkan oleh dunia bahwa ukuran-ukuran parameter pendidikan dengan tingkat-tingkat ijazah sudah tidak menjadi relevan, karena perusahaan-perusahaan besar di Amerika dan Eropa sudah tidak menjadikan dasar ijazah sebagai dasar untuk menerima karyawan, tetapi lebih pada skill, pada kemampuan dan kompetensi. Nah, seiring dengan itu, sebagaimana arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah peran pemerintah dalam pengendalian pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan yang kedua tentu sesuai dengan RPJMD tentang bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, yang pertama kami sampaikan bahwa penerima lifetime achievement dan juga tokoh birokrat yang akan mendapatkan untuk itu, ya. Nah, yang ketiga adalah ini event untuk merespon tanggapan dan masukan dari daerah tentang apa yang seharusnya dikerjakan. Kita tidak boleh puas dengan apa yang dikerjakan hari ini. Besok kita akan berubah terus. Dan mungkin teman-teman wartawan perlu tahu bahwa tentu saja kementerian lembaga tidak perlu lagi punya visi, karena yang kita wujudkan adalah visi Bapak Presiden tentang meningkatkan kualitas SDM. Karena itu Perpustakaan Nasional justru setiap tahun menetapkan tagline. Tagline kami pada tahun 2020 adalah memperkuat peran sisi hulu untuk menolong sisi hilir. Di Indonesia ini kan keluhan kurang buku, tapi kebijakannya tidak pernah ada memihak untuk memperbanyak buku. Standar UNESCO 3 buku setiap orang setiap tahun. Kita di Indonesia 1 buku ditinggal 90 orang. Tapi semua orang bicara tentang rakyat malas membaca, tidak bicara tentang kurang buku. Jadi tolong berhenti bicara tentang rakyat kurang senang baca, tapi bicara tentang perlu menyiapkan rasio yang rasional antara jumlah penduduk dengan buku. Ya, kita butuh ratusan juta buku untuk mempersiapkan, terutama karena akses buku di daerah pedesaan yang sangat luas. Indonesia kan kalau dibentangkan spanduk dari Aceh sampai ke Merauke atau Sabang Merauke itu lebih panjang daripada dari London ke Turki. Ini masalahnya. Nah, the library commits to improving literacy levels, and I guess literacy is reading, but it's also digital literacy. In the 21st century, digital literacy is equally important. So it's important to continue to develop and build on those skills and invest in people and their literacy levels. The problem in Indonesia is about literacy skill, especially in adult people. What do you think? How to improve the literacy skill of adult people, especially adult people? So to improve the literacy skills, it's important that people have access to books, but also to learning programs and to computers and things like that. So it's actually making access to information, to skills, and more universal as well. How